Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku lagi. Videoku kali ini aku ingin menceritakan sedikit tentang pengalamanku karena salah satu teman sempat bertanya gimana sih cara kamu dapat kerja di Swedia, apa syaratnya, karena ya nggak susah-susah gampang kayaknya ya. Jadi aku ingin berbagi pengalaman sendiri, mungkin bisa memberi manfaat kepada kalian. Yang pasti itu harus ada izin kerja. Yang pasti itu. Kalau misalnya orang itu dari negara di dalam EU ya, seperti Eropa Union gitu, mereka nggak perlu izin, mereka bisa kerja saat itu juga di Swedia kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya di luar EU harus mempunyai izin atau arbetstillstånd namanya. Nah, kalau gimana aku mendapat kerja di Swedia? Itu karena aku mendapatkan uppehållstillstånd di Swedia dulu. Itu artinya kayak izin tinggal permanen. Jadi aku nggak perlu kartu atau ya izin kerja. Jadi sudah otomatis kalau udah permanen bisa cari kerja. Nah, yang kedua itu kamu nggak perlu izin kerja kalau kamu itu belajar di Swedia dalam tahap atau level universitas. Jadi kamu bisa kerja tanpa harus izin kerja, yang mana udah otomatis kalau kamu belajar di Swedia. Terus yang ketiga itu kamu nggak perlu izin kerja atau secara otomatis kamu bisa kerja di Swedia kalau kamu itu adalah salah satu undangan dalam hal penelitian ke sini kayak gitu. Jadi kayak ilmuwan gitulah. Jadi kamu bisa kerja tanpa harus mengurus izin kerja. Dan yang terakhir tentu saja kamu nggak perlu izin kerja kalau kamu adalah warga negara Eropa Union atau EU. Nah, beberapa pengecualian yang tanpa harus izin kerja di Swedia itu adalah kalau kamu bekerja dengan perusahaan internasional ya, seperti kayak lastbilförare atau driver truck kayak gitu. Terus juga ilmuwan juga nggak perlu juga izin kerja khusus untuk kerja di Swedia. Pokoknya berbau-bau internasional deh itu, jadi lebih gampang. Nah, dari pengalamanku sendiri, gimana aku mendapatkan kerja di Swedia itu ya karena aku memang udah punya permanen visa, dalam arti aku bisa tinggal di Swedia selama yang aku mau. Jadi aku itu otomatis nggak perlu izin kerja khusus kalau mau kerja di Swedia. Jadi beda, lebih gampang. Dan yang penting yang perlu kalian ketahui, kalau misalnya kalian mau kerja di Swedia, selain kalau memang kamu bukan kerja di perusahaan internasional, kamu itu harus bisa bahasa Swedia. Itu mutlak dan harus, karena ya di Swedia itu kita nggak pakai bahasa Inggris. Mereka pakai bahasa Inggris, mereka pandai banget bahasa Inggris, tapi emang nggak dipakai untuk sehari-hari. Jadi bahasa Swedia itu adalah wajib. Jadi khusus untuk pengalamanku sendiri, kalau aku itu ada step-step juga ya mau belajar dari level SFI atau dasar bahasa Swedia yang 1 tahun. Aku kemarin belajarnya juga nggak terlalu lama, tapi biasanya 1 tahun itu. Terus ada level yang kedua, ketiga, banyak stepnya. Jadi aku itu belajar khusus bahasa itu sekitar plus minus sama selevel SMA dalam soal bahasa itu sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan. Terus ya sampai sekarang juga kita tetap masih dalam belajar juga, karena kita belajar itu nggak ada habisnya. Nah, kalau ditanya lagi apa sih gampang nggak sih kalau dapat kerja di Swedia itu? Kalau menurut aku sih gampang aja ya. Tapi banyak juga yang bilang kalau mendapat kerja itu susah. Jadi tergantung juga mungkin ya kalau laki atau gimana.
Tapi yang pastinya aku nggak malah mengalami kesusahan dalam mencari pekerjaan di Swedia, karena di Swedia itu kita tidak tergantung sama umur seperti Indonesia. Kalau misalnya umur ada batas umur 35 itu nggak bisa kerja di pemerintah gitu ya. Kalau di Swedia kan enggak. Terus pengalaman aku juga ya tergantung kamunya juga ya, tergantung pribadinya juga. Dimanapun kalau kamu nunjukin kalau kamu itu adalah sifat yang gampang berbaur di tempat yang baru dan gampang dengan ya bergaul lah kayak gitu, mau belajar. Jadi menurut aku nggak ada susahnya mendapat pekerjaan di Swedia kalau aku banding di Indonesia mungkin ya. Tapi aku belum pernah sih kerja di Indonesia. Dulunya sempat kuliah, terus selesai wisuda, terus langsung ke Swedia karena merit. Jadi aku belum merasakan mencari pekerjaan di Indonesia. Terus ada yang kalau mau nanya, untuk mendapatkan permanen visa itu susah nggak sih? Ya kalau menurut aku sih ya, kalau mau mendapatkan visa permanen itu caranya yaitu salah satunya adalah ya merit sama orang sini, istilahnya orang Swedia. Jadi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan permanen visa kalau yang secara biasanya. Tapi banyak juga yang orang sini yang pendatang itu mereka itu dari ya kayak imigran gitu, jalurnya beda. Jadi mereka itu mereka misalnya datang dari daerah perang segala macam seperti Syria, Afghanistan, Irak, Iran kayak gitu dulunya, Yugoslavian. Itu mereka datang ke sini dulu, terus mereka apply untuk visa permanen. Dan itu memakan waktu yang lama, biasanya banyak dikirim balik karena tidak menyukupin syarat-syarat kalau orang ini memang harus ditolong. Jadi kalau ceritanya itu waktu dulu aku married sama orang warga negara Swedia, dan itu juga ada prosesnya, ada interview, ada segala macam. Terus setelah 2 tahun aku dapatkan permanen kayak gitu. Jadi permanen itu artinya kalau aku bisa tinggal di Swedia sampai tidak ada batasnya lah, tidak ada batas waktu istilahnya. Dan kalau memang kamu mempunyai permanen visa kayak gitu, kamu bisa sekolah, bisa, walaupun kamu bukan warga negara Swedia, aku juga masih warga negara Indonesia. Aku masih memakai paspor hijau paspor Indonesia. Tapi aku hak dan kewajiban aku itu tetap seperti orang Swedia, walaupun dalam arti aku itu nggak bisa ikut pemilu di bagian legislatif atau bagian petinggi, tapi aku bisa ikut pemilu misalnya di daerah Pemda gitu. Tapi menurut aku nggak masalah, aku nggak perlu juga. Dan who knows, saat ini sih aku belum mikir macam-macam ya, karena aku merasa hak orang Indonesia atau hak warga negara Swedia atau warga negara lain tapi mempunyai visa permanen itu sama aja. Aku bilang aku bayar pajak, aku kerja, ya nggak ada masalah. Jadi gimana guys, sudah mendapatkan sedikit informasi dari pertanyaan temanku yang sempat baru-baru ini juga, kenapa sih kamu nggak bikin vlog tentang tanya jawab tentang gimana sih caranya mendapatkan pekerjaan di luar, khususnya di Swedia. Jadi seperti aku bilang tadi, kalau bukan dari negara Eropa Union, kamu harus ada izin. Nah, cara kedua gimana kamu mau dapat pekerjaan di Swedia itu adalah dengan ya ada kontak dengan perusahaan internasional yang mungkin ada hubungannya dengan Swedia di Indonesia. Misalnya ada perusahaan-perusahaan swasta kayak gitu, coba deh kalian mulai mendaftar atau ya mulai mencari-cari informasi.
Oke, thumbs up kalau kalian suka informasi dari aku dan jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan atau ya sedikit ide atau apa, tolong ditulis di komentar di bawah ini. Jadi aku sebisa mungkin bisa berbagi informasi buat kalian. Sampai jumpa dan keep safe. Jangan lupa di subscribe lagi. Dah.